Pemirsa Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah turnamen Piala AFF U23 atau ASEAN U23 Championship 2025. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Gelora Bung Karno. U23 akan dijadikan persiapan Garuda Muda untuk kualifikasi. Di sini guys ya, dia punya venue utama. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, Piala AFF U23 2025 ini akan digelar di Indonesia ya. Dan turnamennya mungkin dijadwalkan bermula pada 15 hingga 31 Juli. Jadi sejauh ini PSSI belum lagi menentukan venue sebagai tempat penyelenggaraan turnamen dwi tahunan ini. Apapun guys, Piala AFF U23 ini ya, ini sudah digelar sejak 2005 lagi. Vietnam masih mengungguli carta juara dengan 2 trofi, yaitu pada tahun 2022 dan juga 2023. Manakala Thailand dan Indonesia masing-masing mengkoleksi 1 gelar juara, yaitu pada tahun 2005 bagi Thailand dan 2019 buat Indonesia. Di edisi terakhir 2023 Indonesia melaju ke final namun kalah kepada Vietnam. Manakala tim-tim lain Singapura, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar belum lagi mendapat sebarang gelar. Jadi yang menariknya pada kali ini, Garuda Muda dinakodai oleh pelatih daripada Belanda, yaitu Gerald Vredenburg. Ini rakyat Indonesia pastinya guys berharap di tangan mantan pemain Ajax Amsterdam dan juga mantan pemain timnas Belanda tersebut untuk memperoleh pencapaian terbaik pada kali ini. Dan Indonesia U23 juga akan mengikuti turnamen di kualifikasi Piala Asia U23 serta Sukan SEA Games 2025 ini. Banyak guys turnamen yang diikuti oleh U23 ini. Apapun, saya ingin mereaksi video pada kali ini guys. Yang mana persiapan timnas Indonesia U23 ini, apakah persiapan yang dilakukan oleh mereka dan siapakah pemain-pemain ini? Pemain diaspora juga turun sangarnya starting timnas Indonesia. Kita semak dulu video ini, siapakah pemain tersebut guys. Akan jadi tuan rumah Piala AFF U23 yang akan diadakan pada Juli 2025 mendatang. PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai tempat berlangsungnya Piala AFF U23 2025. Bekasi, ya. Turnamen ini bakal jadi momen debut bagi pelatih baru kita, Gerald Vredenburg. Menjadi tuan rumah, materi pemain timnas Indonesia U23 jadi yang paling dinanti. Betul, paling dinanti. Penasaran siapa pemain-pemain yang akan jadi pilihan sang pelatih? Kira-kira siapa saja yang akan dibawa oleh Coach Gerald? Berikut adalah prediksi line up versi starting 11. Namun sebelum kita lihat siapa saja pemainnya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari starting 11. Belum pasti Coach Gerald akan menggunakan skema yang bagaimana dan formasi apa. Namun menurut riwayatnya, Coach Gerald terbiasa menggunakan formasi 4-3-3. 4-3-3. Nah, kita akan bahas dari penjaga gawang terlebih dahulu. Ada nama menarik yang kemungkinan besar akan dipanggil. Bukan Hernando Ari, tapi Cyrus Margono. Soal status kewarganegaraan Margono sudah aman. Margono telah resmi menjadi warga negara setelah menjalani proses pengambilan sumpah pada 21 Maret 2025. Ia tidak menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 23 tahun itu hanya diajukan menjadi WNI karena sebelumnya punya warga negara ganda.
Dilansir CNN Indonesia, Margono yang sedang berkarir di Kosovo bersama Dugag Jini sudah dipantau oleh pelatih kiper Indonesia, Sjoerd Woedenberg, beberapa hari lalu. Mantap, Cyrus Margono guys ya. Performa Margono di Kosovo cukup apik. Dalam 13 pertandingan, Margono telah mencatatkan 51 penyelamatan. Dengan usia yang masih 23 tahun, dirinya masih memenuhi syarat untuk tampil di Piala AFF U23. Dion Max dan Kade Ariel. Sektor bek tengah, Indonesia memiliki beberapa opsi menarik seperti Komang Teguh, Muhammad Ferrari, atau Ferrari pun ada. Justin Hubner. Namun karena Hubner diprediksi akan fokus pada timnas senior, dirinya hampir bisa dipastikan tak akan menjadi bagian dari skuad. Sedangkan Komang dan Ferrari masih bisa dipanggil, tapi tidak sebagai pilihan utama. Dua bek yang akan menempati skuad utama adalah Dion Marks dan Kadek Ariel. Jika ditanya mengapa memilih Kadek ketimbang Ferrari, jawabannya adalah soal ketenangan. Kadek punya pengendalian emosi dan komunikasi yang baik di lini belakang. Secara pengalaman, dia pun tak kalah dari Ferrari. Apalagi Kadek punya mental juara karena menjadi bagian dari skuad Indonesia yang menjuarai Piala AFF U19 tahun lalu. Yang akan menjadi partner Kadek adalah pemain diaspora baru, Dion Marks. Pemain yang berseragam klub kasta kedua Liga Belanda, Top Os itu adalah opsi terbaik yang dimiliki Coach Gerald. Secara keseluruhan. Tapi ngam juga Kade Ariel ini menjadi pemain utama nanti karena beliau punya pengalaman menjuarai Piala AFF U19 kan, dan juga menjuarai SEA Games ya kalau tidak silap di Myanmar hari itu. Ini pengalaman yang cukup baik lah untuk Kade Ariel mengawal emosi dan ketenangan beliau. Wah, mantap. Oke, kita lanjut. Dion Marks adalah bek tengah yang menjanjikan dengan gaya bermain yang keras. Dia mampu mengantisipasi serangan lawan dengan baik, sehingga seringkali menjadi penyelamat bagi timnya dalam situasi-situasi krusial. Kombinasi kekuatan fisik, kemampuan membaca permainan, dan fleksibilitas taktik membuatnya menjadi pemain yang harus masuk skuad ini. Di bek sayap ada Tim Gepens di kiri dan Welber Jardim di kanan. Dua pemain ini dinilai jadi yang paling pas untuk melengkapi lini pertahanan tim nasional Indonesia. Welber Jardim ini bagus karena alasannya sama dengan Kadek. Dirinya jadi bagian penting dari skuad timnas Indonesia yang menjuarai Piala AFF U19. Selain itu, skill set Jardim sangat memukau, kecepatan, naluri menyerang dan kemampuan transisinya yang rapi jadi unggulan. Apalagi dengan sedikit sentuhan Jogo Bonito, Jardim pandai meloloskan diri dari tekanan lawan. Itu penting untuk membantu tim agar bisa menguasai bola lebih lama. Sementara Gepens dikenal dengan fleksibilitasnya di lapangan. Meskipun selama ini selalu dipasang sebagai bek kiri, ia juga mampu bermain sebagai winger kiri. Perubahan posisi ini memberikan keuntungan bagi tim karena Gepens dapat berkontribusi lebih luas dalam strategi permainan. Sama halnya dengan Jardim, Gepens juga dapat berperan dalam pertahanan maupun serangan, tergantung kebutuhan tim. Untuk mengisi posisi gelandang bertahan, tak ada pilihan lain selain Ivar Jenner. Sejauh ini belum ada pemain muda yang bisa menyamai level permainannya. Betul, pengalaman. Tapi kan Ivar tuh pemain tim senior. Memang benar, tapi posisinya kini tergeser setelah kedatangan Joy Pelupesi. Jadi masih ada kemungkinan untuknya bisa bermain untuk tim U23 demi memaksimalkan menit bermainnya. Indonesia patut berbangga telah berhasil mengamankan jasa Ivar Jenner. Pemain FC Utrecht ini bukan gelandang biasa, ia adalah sosok serba bisa di lini tengah, dari memutus serangan lawan, mengatur tempo permainan, menyuplai assist hingga mencetak gol penting, semua bisa ia lakukan dengan mudahnya. Nah, nantinya di skuad ini Ivar akan mengemban peran lebih bertahan.
Untuk membentuk trio dengan Ivar Jenner, Starting Eleven memilih 2 nama pemain muda namun berpengalaman. Mereka adalah Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya dan Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Meski masih berusia muda, kedua pemain ini cukup diandalkan di klubnya masing-masing. Tony misalnya, meski baru berusia 20 tahun, dirinya sudah mengemas 13 pertandingan bersama Bajul Ijo di Liga Indonesia musim ini. Meski tak selalu bermain penuh, hampir semua penampilannya dicatatkan sebagai starter. Itu artinya Tony telah memenuhi standar kualitas dari Paul Munster. Performanya itu pun dilengkapi dengan catatan 2 assist. 2 assist. Di sisi lain, Raihan juga menjadi andalan di skuad Macan Kemayoran. Musim ini Raihan sudah mengoleksi 22 penampilan di Liga Indonesia. Berbeda dengan Tony yang lebih mengandalkan fisik dan holding the ball, daya tawar dari Raihan adalah kecepatan dan kecerdasan di lapangan. Raihan juga tajam dan kreatif. Itu dibuktikan dengan catatan 5 gol dan 3 asisnya bersama Persija. Nantinya jika Raihan dimainkan bersama dengan Tony, maka dirinya akan mengemban peran yang lebih menyerang. Ia bisa jadi penghubung antar lini. Sedangkan Tony akan menjaga kedalaman lini tengah bersama Ivar. Sayap Doni Tripamungkas. Di posisi sayap, Indonesia punya banyak opsi. Agak tricky untuk memilih siapa yang layak untuk mengisi posisi ini. Tapi karena Coach Gerald Vandenberg tidak bisa memanggil nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana atau Witan Sulaiman, maka pilihannya jatuh pada Jim Kelly-Stroyer dan Doni Tripamungkas. Khusus Doni, sebetulnya ia dikenal sebagai bek kiri. Dirinya memainkan peran tersebut saat mengantarkan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19. Namun ternyata itu bukan posisi aslinya. Di Persija, Doni justru dimainkan sebagai pemain sayap. Nah, karena berkaki kiri, Doni akan menjadi sayap kanan. Doni merupakan pemain sayap yang rajin dan tak kenal lelah. Selain menyerang dan mengirimkan umpan-umpan silang, Doni bisa diandalkan untuk mengcover area pertahanan. Sedangkan Kelly, dia akan dipasang di posisi sayap kiri. Pemain PSBS Biak itu sudah mengemas 10 caps di tim nasional U23. Ia adalah bagian dari tim yang menjuarai SEA Games tahun 2023 kemarin. Juga. Secara permainan, Kelly merupakan sayap yang kuat dan mengandalkan akselerasi. Tusukan-tusukannya dapat merepotkan lini bertahan lawan. Gila lah Stroyer. Striker Jens Reven, guys. Coach Gerald kabarnya akan mengandalkan Jens Reven. Kode ini diperlihatkan oleh sang pelatih saat memposting foto bersama Reven. Meski masih berusia 19 tahun, ketajaman sang pemain sudah terbukti saat mengantarkan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Dari 5 pertandingan, Reven mencatatkan 4 gol dan 3 assist. Itu membuatnya jadi salah satu pemain yang paling berdampak di turnamen tersebut. Di level U20 pun, Reven juga tampil klinis di depan gawang. Dari 12 penampilan, pemain yang kini berseragam Dordrecht U21 itu sudah mengantongi 4 gol. Mungkin seperti itu prediksi line up dari Mimin. Kalau menurut kalian, siapa yang akan jadi pemain kunci Gerald Vandenberg di Piala AFF U23? Oke guys, ini antara line up yang saya rasa saya bersetuju ya dengan line up ini. Dimana daripada kipernya Cyrus Margono, kemudian di lini belakangnya ada Welber Jadim, KD Ariel, Dion Max dan juga tim Gaipen. Ini punya pengalaman bermain yang sudah dapat juara U19, kemudian ada bermain di Sukansi juga menjadi juara. Dan di bagian lini tengah ya ataupun gelandang itu ada Raihan, ada Ivar Jenner dan Tony Firmansyah. Dan di bagian ke depan lagi sedikit ada Jane Kelly-Stroyer, Doni Tripamungkas dan juga Jens Reven. Oke, kalau dipertanyakan saya punya pandangan pendapat, saya bersetuju dengan line up yang ada ini untuk U23. Karena kalau mengikut dari segi semua pemain ini, mereka punya pengalaman. Bukan saja bermain sebagai juara
U19 di Piala AFF, tetapi pernah menjadi juara di Sukan C, dan mereka pernah berlatih di Eropah selama sebulan ya sebelum ini di bawah kendali Coach Indra Sapri ya. Itu TC di Eropah selama sebulan, dan dalam TC itu, dalam kunjungan ke Eropah itu, beberapa pemain diaspora memang sudah ada dipilih ataupun dalam pemilihan ketika itu, tetapi ada beberapa nama dicoret ataupun disingkirkan dan beberapa nama itu diambil. Oke, sekarang ini kalau kita melihat Cyrus Margono itu memang sudah dikeluarkan lama, tetapi belum lagi sempat untuk bermain dengan U23 ini. Mudah-mudahan, karena di bulan Juli kan ada dalam 2 bulan lagi atau 3 bulan untuk timnas Indonesia ini menjadi tuan rumah. Ini menjadi tuan rumah Piala AFF U23. Walaupun Piala AFF ini tidak masuk dalam agenda FIFA, tapi ini sebagai satu motivasi kepada timnas Indonesia, karena digelar menjadi tuan rumah itu mereka perlu untuk menjaga maruah sebagai tuan rumah juga kan. Jadi Indonesia U23 perlu menampilkan yang paling terbaik untuk Piala AFF pada kali ini juga. Dan di samping itu, ini sebagai persiapan dan persediaan mereka untuk ke kualifikasi Piala Asia pula, yang mungkin akan digelar pada bulan September kalau tidak silap. Seterusnya untuk mereka melayakkan diri ke Piala Dunia dan juga Olimpiade U23 ini, jika mereka lolos di kualifikasi Piala Asia. Saya pikir ya, kalau inilah pemain-pemainnya yang ditampilkan dalam channel ini, sudah pasti Indonesia punya banyak kelebihan, dan pengalaman yang mereka gunakan pemain-pemain ini pasti akan digunakan sebaik mungkin sebagai tuan rumah dan di hadapan fans Indonesia sendiri, dan juga sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia nanti dan juga Piala Dunia dan Olimpiade. Jadi bagaimana guys menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Saya setuju dengan line up ini. Ini line up yang paling terbaik bagi saya. Oke, bagaimana menurut kalian? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.